lagi dengan Audi di AutoNet Max, dan sekarang kita ngomongin Vespa lagi nih. Vespa memang nggak pernah lepas dari sejarah ya. Salah satu pabrikan tertua di dunia ini memang punya histori yang panjang banget. Mulai dari racing, special edition, wah banyak banget deh. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah salah satu versi historical atau versi spesial yang punya histori yang kuat banget dari pertama kali dikeluarin di tahun 50-an. Mau tahu detailnya? Kita kali ini akan nge-review Vespa GTV Sejourni. Ya, sedikit histori mengenai si Sejourni. Kenapa sih namanya Sejourni? Bukan. Dia bukan sei sapi asap yang lagi terkenal, bukan. Sejourni itu artinya 6 days. Sei itu 6, journey itu hari. Itu bahasanya Italia buat 6 hari. Kenapa disebut Sejourni? Sejourni adalah kompetisi 6 hari. Dia mirip kayak rally ya, dan dia diadakan udah jauh lebih lama daripada rally Paris-Dakar. Dan waktu itu dianggap salah satu rally atau kompetisi yang paling menguras performa dan ketahanan sebuah motor. Dan Vespa waktu itu berhasil menang di tahun 51 menggunakan Sejourni. Nah, untuk memperingati kemenangan itu, Vespa mengeluarkan versi pertama atau edisi pertama dari Sejourni tahun 2018. Dia pakai mesin 300 cc juga. Dan waktu itu kalau nggak salah dikeluarinnya limited ya, jadi berapa belas unit dan udah langsung laku, padahal harganya 190 juta rupiah. Nah, 2 tahun kemudian keluarlah edisi keduanya. Jadi kalau edisi pertama itu pakai cat warna hijau seperti motor tahun 51-an, yang kedua ini dia memakai cat warna abu-abu atau titanium. Mau tahu detailnya? Check it out. Ya, beberapa detail yang membedakan Sejourni dibanding sama basisnya, yaitu Vespa GTS 300, itu ada banyak di eksteriornya. Mari kita lihat satu-satu ya. Pertama, lampunya dong, Win. Lampunya dia mengambil heritage si Sejourni yang tahun 51, yaitu dia taruh di fender depannya. Kenapa sih ditaruh di fender depan? Jadi, balik lagi ya. Dulu tuh Sejourni Internazionale itu adalah event rally. Jadi dia masuk-masuk ke gunung, masuk-masuk ke hutan gitu lah, dan lampunya kan aslinya dari sini. Kalau dia lampunya ditaruh di bawah sini, dia penerangan ke jalanannya itu jadi jauh lebih bagus. Nah, otomatis heritage itu yang dibawa ke si Vespa Sejourni Edition 2 ini. Selain lampu di bagian bawah yang orang Italia nyebutnya faro basso. Faro basso itu low headlight. Si Sejourni ini juga punya beberapa perbedaan lagi. Kalau kita lihat, peleknya sebenarnya basicnya sama dengan si GTS, tapi dia taruh warna hitam dan ada stiker tulisan Sejourni di bawahnya ini, warna merah. Kayaknya stikernya yang mahal. Pindah ke bagian atas, warna juga dia unik. Jadi kalau kalian ingat, grey titanium ini atau abu-abu titanium ini, itu cuman ada kalau nggak salah ya di Primavera atau di Sprint yang lama-lama deh. Tapi sekarang ini eksklusif untuk si Sejourni. Dan dia kasih label stiker angka 6. Kenapa angka 6? Seperti yang tadi gue ngomong di pembukaan. Sei itu artinya 6 di Italia. Jadi 6 ini sebagai identitas bahwa ini Vespa Sejourni. Pindah ke bagian atas. Kalau kalian ingat lagi, GTS 300 sebagai basisnya juga punya lampu di bagian atas. Nah, kalau si Sejourni ini dia pakai fly screen dengan stang naked. Instrumennya juga analog dan dia bentuknya klasik ya. Dan sedikit cerita lagi kenapa sih dia pakai stang naked kayak begini ya, bukan pakai stang yang casting biasanya gitu kan, kayak Vespa-Vespa umumnya. Jadi kalau balik lagi, dulu waktu dia ikut rally Sejourni Internazionale itu, dia kan masuk-masuk hutan kan. Kalau stang kayak gini, kalau sampai dia jatuh apa segala macem, lebih gampang dibetulin, tinggal diketok aja kalau sampai dia jatuh atau bengkok. Tapi kalau misalnya dia pakai stangnya yang full metal casting gitu, kalau jatuh dia sampai patah atau bagaimana, itu akan susah ngebetulinnya dan nggak bisa ngelanjutin balapan. Jadi ini ada fungsionalnya juga, selain lebih stylish, lebih ganteng. Ya, seperti tadi gue bilang juga, panel instrumennya full analog. Dan bener-bener full analog loh. Jadi masih pakai kayak, gear-gear gitu di balik sini, kayak Vespa klasik. Di sini ada indikator sedikit, dan handle gripnya ini plastik-plastiknya juga dia bikin gloss black. Jadi kelihatan sporty lah. Dan gue lumayan suka ini, tekstur di hand gripnya ini kesannya tuh kayak elegan gitu loh jadinya tuh. Nah, karena speedometernya sendiri analog, dia masih punya kabel speedometer tuh ya, yang mekanis. Jadi kadang-kadang klasik itu bagusnya di sini. Pindah ke bagian bawah, sebenarnya basicnya hampir sama, tapi dia ada plakat menunjukkan Vespa Sejourni Second Edition
dan ada angkanya. Ini angkanya ini adalah kode produksinya. Jadi kembali lagi, Sejourny tahun 2018 yang edisi pertama itu memang dibuat secara terbatas atau limited. Masuk Indonesia cuma berapa puluh atau berapa belas unit mungkin ya. Tapi sekarang memang bukan edisi terbatas lagi. Tapi karena dia naro nomor produksinya kayak gini, jadi bikin dia tuh lebih kerasa eksklusif dibandingin Vespa-Vespa pada umumnya. Nah, di bagian belakang juga ada hal yang unik ya, yang hanya ada di si Sejourny, yaitu single seater. Jadi motor ini cuma buat satu orang. Istri pasti nggak ngasih, karena nggak bisa dibonceng. Cuman ada sedikit cerita unik lagi, kenapa dia bikin single seater ini. Jadi kalau kalian lihat versi yang pertama kali yang waktu dipakai balapan tahun 51 itu, dia memang kursinya dibikin satu, kursi belakang dihilangkan, dan dia bikin kayak punuk di belakang ini, itu untuk tangki tambahan. Jadi sebenarnya ini tuh dulu tuh dari besi, dan fungsinya sebagai kapasitas tangki yang lebih atau tangki tambahan. Karena dia harus masuk keluar hutan selama 6 hari itu, dia butuh bensin yang lebih banyak untuk nembus si rally itu, biar nggak cepat habis bensin. Tapi sekarang dia bikin jadi single seater biar stylenya konsisten. Nah, di pinggir sini juga dia masih punya elemen-elemen yang seperti ada di depan, yaitu nomor 6 stiker dan label Sejourny warna merah. Overall, motornya jadi kelihatan sporty banget. Untuk fitur, dia juga masih sama dengan si GTS 300. Jadi, dia masih punya laci di bagian sini. Dia punya USB, di sini ada toolkit, di sini juga buat naruh macam-macam lah, glove atau segala macam. Dan perbedaan dibandingin si GTS 300 adalah dia tidak dilengkapi oleh ASR atau traction controlnya Piaggio Group. Dia cuma ada ABS doang. Tapi untungnya yang lain-lainnya kayak kapasitas bagasi yang gede itu dia masih sama dengan si GTS 300. Nah, untuk mesinnya sendiri, si Sejourny juga menggunakan mesin yang sama dengan GTS 300. Jadi dia pakai mesin 300 cc HPE atau High Performance Engine nih mesinnya. Powernya sekitar 23,8 daya kuda atau HP dan torsinya sekitar 26 Nm. Tapi Piaggio memberikan satu perbedaan dibandingin versi GTS. Katanya mappingnya berubah. Nah, seperti apa perbedaannya? Kita ride aja langsung. Yuk! Si Sejourny ini biarpun tampilannya unik, riding posisinya sebenarnya masih mirip sama si GTS 300 yang jadi basisnya. Kalau kalian lihat ya tadi videonya gue sempat bahas dikit nih, posisi duduknya, tegaknya, feel posisi kaki, stangnya juga rendah khas Vespa-Vespa modern. Nah, kalau di bawah jalan, feel narik awalnya juga kayak tarik-tarik kanan kiri gitu loh, motornya tuh masih ada. Cuman kalau udah kenceng, motornya jauh kerasa lebih stabil. Nah, baik lagi, handlingnya juga mirip dengan GTS. Dia masih kerasa lincah, biarpun bodinya sebenarnya agak gambot, agak lebar ya. Sedangkan untuk suspensinya, depan belakangnya juga masih khas Vespa-Vespa modern. Agak kaku, agak ya nggak keras-keras banget sih, cuman cukup meredam lubang-lubang atau jalan jelek. Pas sih untuk kondisi jalan Indonesia. Nah, yang membedakan si Sejourny ini dengan si GTS yang jadi basisnya, itu ada di mapping engine-nya. Jadi kalau kalian ingat, GTS tuh kerasa lebih halus, lebih linear dari RPM bawah sampai RPM atas, sampai kecepatan tinggi. Si Sejourny ini malah kerasa jauh lebih sporty. Kenapa? Karena tarikan bawahnya jauh lebih cepat dan jauh lebih ngisi. Jadi kayak seruntulan gitu loh motornya tuh. Nah, enaknya buat kondisi kayak jalanan di Jakarta yang kita banyak nyelip mobil atau masuk kayak gini, ini bener-bener pas banget dan nafas sportinya tuh kuat banget si Sejourny. Oke, sekarang kita sampai pada penutup review kali ini. Jadi kesimpulannya si Sejourny ini kayak gimana sih? Kalau menurut gua ini tetap sebuah Vespa yang istimewa. Biarpun memang dia tidak selimited versi pertamanya atau edisi pertamanya, dia tetap punya detail-detail dan tampilan yang membuatnya beda dengan Vespa GTS biasanya. Dan kembali lagi, menurut gua ini Vespa terganteng yang pernah dibuat. Biarpun harganya jujur aja sudah menyentuh level premium untuk sebuah Vespa, tapi ya kembali lagi, buat secuil sejarah, siapa sih yang nggak mau? Oke, thank you udah nonton. Audi sign off. Baik lagi, kalau suka video ini, klik like. Kalau ingin tahu notifikasi selanjutnya dari video-video auto dan mix yang terbaru, silakan klik lonceng dan subscribe buat kalian yang belum subscribe. Thank you udah nonton. Bye. Nah, gue muter dulu ya, bentar ya. Sejourny Internasional.
Sojourner International, susah banget sih ngomongnya.